Halo semuanya, selamat datang lagi di The Lazy Gadgets. Dan hari ini kita melanjutkan Gadget Innovation yang ke-21, di mana Gadget Innovation adalah sebuah segmen di mana gue akan bahas barang-barang unik, inovasi unik yang ada di Kickstarter dan mungkin bisa menjadi kalau kalian tidak mau beli pun ya minimal bisa menjadi ATM lah, amati tiru modifikasi. Seperti biasa, jangan lupa untuk follow The Lazy Gadgets untuk berita lebih update setiap harinya, dan juga follow The Lazy Titip untuk barang-barang konsumen murah yang paling murah, nggak tahu, kayaknya iya sih ya. So kita langsung mulai dari yang pertama. Ini adalah Revolve Coin Storage. Jadi Revolve Coin Storage ini sebenarnya bukan sebuah hal yang secara teknologi atau inovasi itu kayak bikin wow gitu, tapi ini cukup rame sebenarnya di Kickstarter, cukup banyak yang nge-back. Jadi gue tuh cuman pengen, ketika gue bawa ini gue pengen tahu juga menurut kalian apa yang ngebuat barang itu sangat rame. Karena Revolve Coin Storage sendiri, dia tuh, kalian tau gak sih kalau zaman-zaman dulu tuh ada yang namanya kalian tuh naruh koin di satu kayak mangkok gitu, terus dia akan muter sampai akhirnya masuk. Kurang lebih dia punya konsep yang sama. Jadi dia itu ketika kalian melepaskan koin ke sana, dia akan kayak pelan-pelan jatuh dan ujung-ujungnya akan ke bawah. Dan untuk si Revolve Coin Storage ini sendiri pun, dia itu selain untuk koin, kalian bisa menaruh barang-barang lain kayak dadu, kunci. Ya kunci masih bisa sih. Kayak barang-barang perintilan kecil kayak pin yang untuk ngejepit dokumen dan segala macam ya. Dimana kalau gue pribadi kan sebenarnya kalau kita ngomongin nyimpen koin kan itu lebih ke kayak botol aku yang besar terus kita bolongin gitu. Kalau nggak minimal gue selalu ngasih, kalau nggak ke saatnya gue kasih ke William karena mereka tuh punya tumpukan koin di meja mereka, jadi gue kasih aja, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk si Revolve Coin Storage sendiri, untuk ngebuka itu di atasnya dia punya sebuah mekanisme yang namanya adalah Magnetic Rotating Mechanism, dimana dia itu bisa diputer dengan satu gerakan, dan itu tuh katanya smooth banget. Bahkan kalian tuh bisa kayak dijadiin kayak fidget gitu, bisa dimain-mainin, dan isinya ya di bawah itu ada koin dan segala macamnya. Nah, untuk harganya sendiri ini bakal di 45 USD atau sekitar 641 ribu rupiah, dengan materialnya itu bakal besi sama kayu. Jadi baik-baik lagi coba kalian tonton apa yang gue bahas barusan, dan menurut kalian kenapa barang ini tuh bisa sangat wow gitu. Karena maksud gue kalau nyimpen koin kan pakai botol aqua cukup, kenapa harus ngeluarin 600 ribu gitu loh maksud gue. Nah, yang kedua kita ngomongin adalah loot box. Nah, kalau loot box ini adalah sebuah barang yang sangat diperlukan orang-orang seperti saya. Maksud gue, sebenarnya loot box ini bukan sesuatu yang baru. Beberapa hal sebenarnya udah banyak, kayak satu kotak yang isinya kalian bisa naruh handphone, naruh switch dan segala macamnya, dan ada timernya di sana. Tapi loot box ini selain untuk nyimpen barang-barang kalian biar kalian tuh tidak bermain, tidak menambah screen time dan segala macamnya, loot box ini itu bisa apa ya istilahnya ya? Menyimpan dengan rapi lah, karena dia itu satu box besar dan disitu kalian bisa naruh laptop bahkan 17 inci, switch, remote, stick, handphone dan segala macamnya. Dan di dalam itu dia punya charger sampai 6 port, ada 6 port, ada 10 port. Jadi itu kalian bisa langsung nge-charge. Jadi ketika dicolok ke power, ke stop kontak, dia itu bakal kelihatannya ya satu kotak doang, di mana semua device kalian tuh di dalam. Karena semua device di dalam itu bakal di-charge sekaligus atau barengan, dia itu di bagian kiri kanannya itu ada semacam airflow juga. Jadi biar panasnya itu nggak ngumpul dalam dan ngerusak si device kalian. Menariknya karena dia ini adalah sebuah loot box, jadi ini bukan loot box yang punya EA gitu, yang ngabisin duit ya. Karena dia tuh bakal punya notifikasi ketika ada yang mencoba untuk membuka atau memaksa buka dari si loot box sendiri. Jadi ketika anak kalian atau mungkin kalian sendiri tidak bisa menahan diri, kalian bisa meminta orang terdekat kalian tuh untuk punya notifikasi. Jadi kalian tuh bisa dikontrol untuk masalah bermain dengan gadget ini. Apalagi kalau kita ngomongin pandemi ini kan orang tuh pada semuanya udah nge-stick sama gadgetnya sendiri karena saking enaknya gitu untuk tidak ngapa-ngapain di rumah. Nah, untuk loot box ini sendiri dia punya dua versi seperti yang gue bilang tadi. Yang pertama adalah yang 6 charger, itu bakal di 157 USD atau sekitar 2,3 juta. Dan kalau yang 2 charger itu bakal ada 10 port dan itu sekitar 216 USD atau sekitar 3,1 juta. Untuk chargernya gue ngeliatnya tipenya kayak Aoki yang 6 port yang udah gue bahas di barang liburan. Kalau kalian belum nonton silahkan diklik card di atas. Nah, ketiga kita ada Term Go. Dimana Term Go ini juga salah satu barang yang cukup diperlukan di saat pandemi. Let's say ketika kita masuk ke sebuah restoran, ke sebuah mall dan apapun itu, kalian tuh kan sekarang tuh dicek lah suhunya, walaupun ceknya itu di tangan gitu, bukan di kepala kalian, karena katanya kalau di kepala tuh bakal kena radiasi. Nah, Term Go ini tuh dia nggak perlu power sama sekali dan itu portable banget. Jadi dia itu bisa digunakan di Type C, di Lightning pakai adapter dan juga micro USB. Jadi ketika si Term Go ini itu kurang lebih kayak sepapan begini doang, dan dia bakal dicolok ke bagian bawah, dan dari sana tuh kalian udah bisa langsung ngecek suhu orang lain. Dan sebenarnya selain dipakai untuk mengecek suhu orang, itu juga bisa digunakan untuk ngecek suhu susu. Biasa tuh buat bayi gitu kan, nggak boleh susunya terlalu panas kalau diseduh. Terus suhu ruangan juga bisa. Dan dia juga bilang ini bisa dicek buat objek dan punya
akurasi yang hampir 0,01 atau 0,02 derajat. Jadi harusnya udah aman banget dari pengetesan mereka. Dan gue pribadi kalau emang gue punya ini ya gue akan bisa menggunakan hal ini untuk mengecek kalau gue lagi main game di smartphone dan gue perlu ngecek suhunya kayak di ROG Phone, salah satu yang cukup panas kalau main game. Nah itu bisa kelihatan kira-kira suhunya itu sampai seberapa sih. Karena kita kalau cuma ngomongin sekedar gue main dan gue ngerasa tangan gue kurang nyaman karena agak hangat dan segala macam ya. Maksudnya ketahanan tangan orang kan beda-beda. Ada tangan yang sakti banget kayak ngambil gorengan yang lagi panas-panas itu bisa langsung ngambil. Sedangkan gue kena minyak dikit aja gue kayak udah mau nangis gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, si Term Go ini itu dia itu bakal dihargai di sekitar 29 USD atau sekitar Rp410.000 sekali lagi dengan USB-C. Tapi kalau kalian mau pakai smartphone lain, itu dia bakal langsung datang dengan adapternya. Salah satu yang harus kalian punya berdua di masa pandemi ini. Kalian bisa ngecek langsung dan bisa monitoring dari aplikasinya naik turunnya suhu dari orang yang kalian cek tersebut. Nah yang keempat itu adalah spray care band. Nah ini sebenarnya salah satu barang yang cukup menarik untuk di minggu ini. Karena spray care band itu kayak membuat kalian menjadi Spider-Man. Tapi di masa pandemi jadinya disinfektan yang kalian keluarkan, bukan web string. Jadi kalian tuh bisa kayak tapi ngeluarin tuh disinfektan. Jadi kayak ketika kalian mau memegang sesuatu, kalian tuh gak usah ngeluarin disinfektan lagi, kalian gak usah kayak baru pegang gitu. Jadi kalian tinggal gitu kan, terus kalian bisa pegang dan itu udah bersih. Walaupun di iklannya dia bersih dia pegang atasnya. Nggak ada gunanya. Dimana sebenarnya dia juga bilang karena muzzle dia juga kecil, atau bisa bilang apa sih kayak kalau di botolan tuh kayak ujungnya gitu untuk ngeluarin air kecil, jadi dia akan lebih terfokus untuk tembakannya dan bukan nyebar kemana-mana. Dan untuk barang satu ini sebenarnya kan memang berguna sekarang untuk pandemi. Walaupun kalian akan terlihat cukup aneh karena memakai sebuah smart band gitu, tapi bawahnya itu bisa ngeluarin cairan. Tapi mungkin nanti ketika pandemi udah selesai, kita berdua saja sepatnya selesai, mungkin aja itu masih bisa digunakan untuk hal-hal lain, seperti kalian tuh bisa naruh parfum, kalian bisa taruh essential oil, kalian bisa taruh mungkin minyak wangi gitu yang kalian perlukan untuk kehidupan kalian sehari-hari. Tapi kalau buat gue yang pribadi yang jahil gitu ya, gue pasti akan memasukkan parfum-parfum yang nggak jelas lah baunya. Mungkin parfum-parfum yang gue campur-campur gitu, parfum-parfum murah gitu yang bisa gue gunakan, gue campurin, gue masukin, jadi ketika kalian kerja gue gini nih. Pasti akan ada hidung itu keganggu gitu. Ya kalau nggak alergi sih nggak apa-apa sih. Maksud gue tidak sampai merugikan orang lain. Itu adalah sebuah prank yang tidak ada masalahnya, walaupun tetap aja itu jahat. Nah, untuk spray care band sendiri ini tuh bakal dihargain di 31 USD atau sekitar Rp410.000. Ya baik-baik lagi kalau gue ngelihatnya ya mungkin untuk sekarang itu masih sangat berguna untuk disinfektan, apalagi dikombinasikan dengan Term Go yang barusan gue bahas. Tapi kalau kalian ngomongnya untuk iseng, bisa juga. Nah, untuk menutup yang hari ini itu adalah Looking Glass Portrait. Ini salah satu barang yang menurut gue bisa bilang paling keren, karena ini tuh sangat mengingatkan kalian pada sci-fi, kayak film-film sci-fi kayak Star Wars, di mana hologram itu nyata. Ketika kalian berbicara dengan orang lain yang jauh di sana dan itu bisa muncul di hologram itu dan kalian itu bisa berinteraksi. Nah, kurang lebih seperti itu, cuman ini belum bisa berinteraksi. Mentok-mentok itu cuman bisa kayak semacam ngerekam diri kalian dan kalian tuh bisa berbicara di sana. Nah, untuk si Looking Glass Portrait ini yang kalau kalian tuh dia tuh kayak terlihat tuh bentuknya tuh kayak pajangan foto yang kayak frame-frame yang murah aja, kayak yang kecil itu. Cuman dia itu bisa memperlihatkan dari berbagai sisi. Jadi dia karena dia ngambil, dia itu kayak punya depth of field gitu loh. Jadi ketika kalian melihat ke belakang itu kayak, oh badan dia itu memanjang ke belakang. Jadi dia bukan kayak gambar yang 2D datar gitu. Terus dia itu bisa diambil dengan LiDAR scanner dari iPhone sendiri. Jadi udah cukup futuristik juga kan LiDAR scanner itu. Dan kalian tuh bisa mengambil footage-footage lain tuh seperti kalian tuh bisa kayak nge-video itu kayak garis gitu. Dan itu tuh bisa membuat kalian tuh punya POV yang berbeda gitu, kayak ketika kalian lihat di kiri dia akan begini, ketika lihat dari kanan dia bisa begini. Jadi kayak contohnya itu dia memperlihatkan tuh cewek pakai kacamata pembesarnya apa sih namanya, apa sih tahu kacamata pembesar magnifier. Jadi ketika kita ngeliat dari kanan itu terlihat matanya membesar, tapi ketika dari kiri karena nggak di depan si magnifier itu maka tidak perubahan. Tapi kalian bisa melakukan hal-hal lain juga, kayak kalian bisa menampilkan 3D model dari Unity. Kalian bisa melakukan gestur-gestur juga ketika kalian begini, itu gerakan bolanya bisa ikuti, tangan bisa mengikuti dan segala macam. Jadi banyak banget sebenarnya ruang lingkup yang bisa ada potensi besar lah dari barang yang satu ini yang sebenarnya sangat futuristik sih menurut gue. Nah itu kayak bisa jadi nanti akan menjadi sebuah hologram di kedepannya.
Nah, sebenarnya banyak banget yang masih bisa gue jelasin, cuman mungkin nanti kalau kalian emang tertarik bisa langsung ke Kickstarter-nya. Tapi kalau kita ngomongin harganya, itu dia untuk frame foto tadi doang. Itu bakal di 229 USD atau sekitar 3,3 juta rupiah. Tapi kalau kalian mau complete set, itu bakal di 999 USD atau sekitar 14,2 jutaan rupiah. Karena di situ selain mendapatkan si frame-nya ada kayak aksesoris kayak moving tadi, in-depth kamera, Kinect juga setahu gua, dan kalian tuh bisa ngerekam video 20 detik. Jadi kalian bisa kayak bilang happy birthday tapi dengan cara yang super futuristik lah menurut gue. Jadi menurut gue itu sebenarnya keren banget. Cuma baik-baik lagi cukup mahal kalau kita ngomongin 14,2 juta untuk sebuah alat yang secara inovasi sih worth it lah. Tapi secara harga mungkin gak semua orang bisa menerima. Oke, jadi itu aja untuk gadget Novation ke-21. Menurut kalian mana yang paling menarik? Silahkan langsung tulis komentar aja di bawah. Dan seperti biasa jangan lupa like, comment, share, follow Instagram kita di @lazygadgets untuk berita lebih update setiap harinya. Gue di Jordi Leonardo O-nya 2 dan jangan lupa subscribe. Thank you so much guys for watching and I'll see you next time. Bye bye guys.